tutup dengan satu kisah yang luar biasa, yakni Tha'labah. Ini sahabat Rasulullah yang usianya hanya 15 tahun. 15 tahun sampai cirinya Tha'labah ini, ciri-cirinya jalannya laju, mukanya terkurih. Kenapa? Dia selalu dipanggil oleh Rasulullah. Jalannya laju. Siapa yang panggil? Rasulullah. Siapa yang ngajak bicara? Rasulullah. Jadi dia selalu senang terus yang urusannya sama Rasulullah. Ketika di Madinah, Tha'labah ini disuruh jalan-jalan. Jalan-jalan kau Tha'labah di Madinah. Ketika jalan di satu kampung, di satu gang, Allah kasih angin yang begitu kencang sampai menyikap pintu rumah orang, dan terbukalah tabir. Di situ ada orang mandi dan terlihat, bukan melihat ya, terlihat, bukan kayak anak bubuhan situ. Ada orang mandi dilihat itu. Ya, ini terlihat, dan itu pun diriwayatkan hanya kakinya saja, bukan sebadanan, hanya telapak kakinya atau kakinya aja, paling bawah. Itu pun ketika dia melihat itu, Tha'labah pun takut dan mengatakan, ya Allah, gak pantas mata ini memandang Rasulullah, gak pantas aku menjadi umatnya Rasulullah. Dan hilanglah Tha'labah takut untuk berjumpa dengan Rasulullah. Dan diriwayatkan sekitar 40 hari dia menghilang. Lalu Rasulullah pun menyuruh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali cari Tha'labah. Ciri-cirinya nanti di atas bukit dia ada di situ. Gambarnya sudah dikasih tahu. Ketika dari kejauhan ada itu bukit yang dimaksud Rasulullah, dari kejauhan ada hitam kecil, oh itu Tha'labah. Begitu didekati sekalinya penggembala kambing kai-kai tua. Wah, kada mungkin ini kayak apa mungkin. Hampir terjadi perdebatan, lalu tanyalah sama kai. Kai, pian yang melihat enggak? Ada seorang pemuda usianya sekitar 15-16, ciri-cirinya jalannya laju, mukanya terkurih. Aku kada suah melihatnya seperti yang kamu bicarakan. Tapi aku ada anak seusia yang kamu maksud, jalannya laju tapi mukanya cengeng. Nangis terus, kada suah, kada nangis. Wah, itu lain Tha'labah, ada beda jauh, tapi nggak ada salahnya. Kayak apa orangnya? Dia ada di atas. Kayak apa caranya? Oh, kita datangnya aja. Jangan, kata kayak. Nggak mungkin dia kalau ada manusia takut, dia pasti lari kalau ada manusia. Lantas kayak apa aku bisa menjumpai dia? Kayak apa aku bisa menjumpai dia? Nanti menjelang maghrib dia akan turun ke bawah, dan setiap menjelang maghrib dia akan turun ke bawah dan minta segelas susu kambing, lalu dia naik lagi ke atas. Dan ini berjalan 40 hari. Ketika turun, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali sembunyi. Ketika mendekati maghrib, Tha'labah pun turun, dan benar dia adalah Tha'labah. Diteriakin oleh Sayyidina Abu Bakar, hei Tha'labah. Mendengar suara Sayyidina Abu Bakar, Tha'labah pun takut dan mengatakan, hei Abu Bakar, apakah aku akan dikeluarkan dari umatnya Rasulullah? Apakah aku nggak diakui sebagai umatnya Rasulullah? Tidak, wahai Tha'labah. Rasulullah ingin berjumpa denganmu. Rasulullah kangen kepadamu. Jangan, aku nggak pantas berjumpa dengan Rasulullah. Mata ini nggak pantas untuk menatap Rasulullah. Lihat. Hanya sekecil itu dia merasa dirinya begitu hina. Bahkan karena ini permintaan Rasulullah, dipaksa Tha'labah pula. Sampai pertengahan perjalanan, Tha'labah sakit, Tha'labah garing. Karena Tha'labah ini punya orang tua, dibawa dia ke rumah ibunya. Setelah diantar ke rumah ibunya, Rasulullah sahabat kembali kepada Rasul dan bertanya, Rasulullah bertanya, mana? Ada kau berjumpa Tha'labah? Ada ya Rasulullah. Karena Tha'labah sakit ya Rasulullah, maka aku antar Tha'labah ke rumah ibunya. Apabila engkau ingin ya Rasulullah, Tha'labah aku bawa kemari, akan aku jemput dia dan aku bawa ke hadapanmu. Orang yang cinta kepada Rasulullah akan dibahas dengan cinta yang luar biasa. Apa kata Rasulullah? Jangan, biarkan aku yang ke rumah Tha'labah. Pian bisa bayangkan, seandainya posisi Tha'labah ada pada pian, orang yang takut berjumpa dengan Rasulullah didatangi sama Rasulullah. Ketika di hadapan rumahnya Tha'labah, Assalamualaikum ya Tha'labah. Tha'labah pun sambil ketakutan, ya Rasulullah, gak pantas mata ini memandangmu ya Rasulullah, gak pantas diri ini kau dekati ya Rasulullah. Katanya Rasulullah tetap didatangi dan sampai Tha'labah gak berani memandang Rasulullah. Hei Tha'labah, kau ingin apa? Ayo kau minta kepada aku, maka aku akan doakan kau, aku mintakan kau kepada Allah. Ayo, Tha'labah takut gak berani memandang Rasulullah. Lalu Tha'labah mengucapkan, ya Rasulullah, doakan aku, mintakan aku kepada Allah agar Allah mengampuni semua dosa-dosaku. Dia didoakan langsung Tha'labah di hadapan Rasulullah. Didoakan sama Rasulullah dan kata Rasulullah, doamu, keinginanmu akan dikabulkan oleh Allah. Ayo mintalah lagi Tha'labah. Kau ingin apa? Ya Rasulullah, jangan kau tinggalkan. Aku nggak ingin terpisah olehmu ya Rasulullah. Nanti di surga jangan sampai sedikit pun aku terpisah olehmu ya Rasulullah. Dan didoakan langsung oleh Rasulullah. Apa keinginan Tha'labah? Terus setelah Tha'labah meminta itu, lalu Tha'labah pun berucap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di antara kulit dan dagingku seakan-akan ada semut yang berjalan ya Rasulullah. Karena Tha'labah berucap itu, Rasulullah pun mengatakan, ya Tha'labah, ajalmu sudah dekat.
Lalu dipangku Ta'labah di pangkuan Rasulullah. Setelah itu Ta'labah disuruh bersyahadat di hadapan Rasulullah. Ta'labah, bersyahadatlah engkau Ta'labah. Dia bersyahadat kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Melihatlah Ta'labah kepada Rasulullah dan Rasulullah pun tersenyum ke wajah Ta'labah dan Ta'labah pun tersenyum meninggal dalam pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan banyak kisah